setia Tuhan, masih menyertai kehidupan kita, memberikan kita kesempatan untuk kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan bersama dengan kita, memberkati setiap kita dimanapun kita ada. Bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari dengan penuh rasa hormat yang patut kepada Tuhan, kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan, sebab kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, di dalam kekudusan hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
katakan bagi Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala-galanya hanya Engkau-lah yang terutama dalam hidup kami. Amin. suatu keadaan apapun, di lembah kelam maupun di atas gunung yang tinggi, mari tetap percaya dengan iman bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, iman berharap kepada Dia, Allah keselamatan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan melakukan perkara yang
Ajar untuk mengerti segala kehendak dan rencana-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan segala-galanya hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, yang menuntun kami ke dalam kebenaran, yang membawa kami ke dalam kemuliaan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah.
sabda firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bergantung kepada firman-Mu. Kami mau menundukkan diri kami kepada firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang menguasai pikiran kami, menguasai hati kami. Sehingga firman-Mu itu Tuhan tercermin dalam kehidupan kami. Dan banyak orang melihat ada kemuliaan surgawi dalam kehidupan kami. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau buka pikiran kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu dan kami belajar sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Saya ucap syukur kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri nama Grow Old, Grow Wise. Menjadi tua, menjadi bijaksana. Falsafah dunia ini mengatakan umur itu harga dari sebuah kebijaksanaan. Itu kata falsafah dunia. Tapi apakah kata Alkitab seperti itu? Kita akan lihat sama-sama. Nah, saya kasih Bapak Ibu Saudara waktu sekitar 1-2 menit lah. Saya ajak Bapak Ibu merenungkan. Kita berandai-andai. Seandainya kita dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Terserah masa lalu berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu tentukan sendiri masing-masing. Kira-kira nasihat apa yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri di masa lalu itu? Kira-kira apa ya? Kayaknya aku tidak boleh berbuat ini. Kayaknya aku tidak boleh menikah dengan orang ini. Wah, ini bahaya ini. Kayaknya aku tidak boleh ambil sekolahnya, tidak boleh ini dulu. Kira-kira nasihat apa sih yang Bapak Ibu Saudara bisa berikan kepada diri Bapak Ibu Saudara sendiri? Karena yang mengerti apa yang terbaik buat diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu renungkan. Oke. Kalau saya disuruh renungkan ini rata-rata akan banyak penyesalan. Tidak ada sesuatu yang baik. Oh, aku tidak mau ngasih nasihat karena aku sudah cukup baik hari ini. Rata-rata penyesalan. Dan banyaknya penyesalan di masa lalu bukan jadi ukuran apa kita di masa depan nanti. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa ubah masa depan. Tergantung apa yang kita pikirkan sekarang. Kalau kita pikirkan, oh menyesal, aku menikah dengan si ini. Maka ke depan akan sulit. Karena pernikahan Kristen tidak ada perceraian. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Makanya masa lalu kita sering salah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana jadi bijaksana supaya di masa depan tidak mengulangi kesalahan. Oke. Manusia itu unik. Punya masalah yang unik juga. Karena manusianya unik, punya masalah yang unik berbeda-beda. Contoh, ada seorang anak punya ayah yang kejam. Dia iri, papamu memang kejam tapi tidak sekejam ayah papaku. Gitu. Kira-kira gitu ya. Bukan berarti sama, beda. Kejamnya orang ini dengan orang itu berbeda.
Karena hanya si anak ini yang punya papa seperti dia. Karena setiap orang itu unik, Bapak Ibu Saudara. Jadi masalahnya beda-beda. Walaupun kesannya sama, sama-sama kejam. Tapi beda. Tapi kitab Pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 3. Nasib semua orang sama. Ya, sama-sama mengalami masalah, sama-sama mengalami pencobaan, ya kan? Tapi kabar baiknya adalah sama-sama punya solusi. Kalau nasibnya sama, berarti sama-sama punya solusi dong. Nah, apa solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan yang kita hadapi? Untuk setiap penyesalan yang sudah kita lalui? Supaya di masa depan kita tidak salah lagi, yaitu hikmat. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan hikmat adalah solusi terbaik untuk setiap masalah. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan, hikmat lebih baik daripada kuasa, hikmat lebih baik daripada kekayaan. Contoh, seandainya yang kerja punya toko, seandainya aku punya kuasa, paling enggak jadi pegawai pemerintahan lah. Pajak toko itu bisa tak kurangi sama aku. Tapi itu bukan solusi kata Alkitab. Itu bukan hikmat. Dan itu tidak lebih baik daripada hikmat. Karena hikmat itu lebih baik daripada kuasa kata Alkitab. Tapi pernahkah kita berpikir, apa itu hikmat? Hikmat itu apa? Kebijaksanaankah? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat di YouTube, saya pernah bicarakan soal hikmat. Hikmat itu apa sih sebenarnya? Kalau kita pahami secara pengertian umum, hikmat itu kebijaksanaan, wisdom. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Filosofi itu orang anggap itu hikmat dan itu kebijaksanaan. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Ayub 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, Tuhan sendiri yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi hikmat itu bukan kebijaksanaan. Hikmat itu bukan filosofi. Hikmat itu bukan filsafat. Hikmat itu bukan pengetahuan. Hikmat itu takut akan Tuhan. Dan ini akan mengubah segalanya. Ketika kita berdoa, kita minta hikmat. Habis itu bikin dosa, menghujat Tuhan. Itu bukan hikmat namanya. Hikmat itu takut akan Tuhan. Kenapa sih takut akan Tuhan itu satu solusi untuk semua masalah? Karena masalah itu bisa datang karena kehendak Tuhan. Tuhan yang mau. Tuhan berkehendak, aku mau kamu punya masalah. Atau bukan dari maunya Tuhan, pasti dari maunya setan. Tuhan biarkan itu terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi. Ya wes setan, silakan kasih dia masalah. Kan seperti itu kan yang dialami oleh Ayub. Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan tidak lindungi kan. Diizinkan Ayub mengalami banyak masalah. Tuhan izinkan. Artinya setiap permasalahan yang kita alami, setiap pilihan kehidupan yang kita alami, itu dari Tuhan. Entah itu kehendaknya atau izinnya. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah ingin kita celaka. Tadi kita nyanyikan,
kau tak akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sampai berlutut iya, mungkin tidak tergeletak. Nangis geru-geru iya, tapi tidak akan tergeletak. Jangan termakan oleh falsafah dunia ini. Ada falsafah dunia ini yang mengatakan gelap dan terang bisa berjalan bersama-sama. Yin dan yang, ya toh. Akhirnya kita pahami itu, kita terima itu, kita terbiasa kompromi. Gelap dan terang bisa jalan sama-sama, enggak apa-apa lah, dikit-dikit. Enggak apa-apa lah, dosa di kita ya Tuhan, gitu ya. Tuhan katakan tidak bisa, terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Nah, Tuhan kalau kasih masalah, tidak mungkin kita tidak dikasih solusi. Pasti ada solusinya. Dan solusinya adalah hikmat. Nah, Alkitab adalah hikmat sejati. Dia lengkap dan terbukti. Karena falsafah dari dunia ini pasti berasal dari Alkitab. Loh kok bisa? Kitab Pengkhotbah 1 ayat 9 katakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Termasuk masalah, termasuk solusi. Masalah dan solusi sudah ada di Alkitab Bapak Ibu. Tapi tidak ada tuh di Alkitab milih jurusan apa untuk kuliah. Tidak ada di Alkitab. Nah ini. Makanya Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun lalu. Bukan berarti tidak bermanfaat untuk hari ini dan masa depan. Karena Alkitab itu sudah ditulis di masa lalu, bukan berarti Alkitab ini tidak berlaku lagi. Tapi ada nilai-nilai, esensi-esensi, dan pelajaran-pelajaran yang prinsip, yang bisa kita pelajari. Itu hikmat. Karena hanya Alkitab ini dokumen tertua dan terlengkap yang mencatat semua permasalahan-permasalahan dan solusinya. Tergantung dari kita mau mempelajari dan berubah. Karena mempelajari saja tidak cukup. Pelajari pinter, oke, jadi sama kayak ahli dalam Alkitab. Tapi kita tidak mengubah diri kita, tidak cukup. Hanya ahli Alkitab, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang permasalahan yang kita alami bukan karena kita kurang doa. Kurang baca Alkitab, kurang belajar. Kurang banyak cari tahu soal Alkitab. Karena di sini ada banyak rahasia Bapak Ibu. Jujur saja ketika saya belajar soal hikmat ini, kaget baca Ayub 28 ayat 28. Ternyata pengertian saya salah selama ini. Hikmat itu takut akan Tuhan. Bukan filsafat, bukan pengetahuan, dan bukan yang lainnya. Cuma satu, takut akan Tuhan. Dan itu akan mengubah segalanya. Ketika kita berdoa, kita minta hikmat, itu akan membuat kita, kalau kita memahami hikmat itu takut akan Tuhan, kita akan hati-hati setelah berdoa. Hati-hati tidak bikin dosa. Nah, hikmat ini bekerja di dalam pikiran manusia. Dia akan memberikan arahan, guide. Harus seperti ini, dan seperti ini. Dan pikiran itu adalah inti kemanusiaan. Hewan tidak punya pikiran, Bapak Ibu. Hewan tidak bisa mikir. Kayak kita. Kok ada lumba-lumba suruh hitung-hitungan 1 kali 1 sama dengan 1 bisa. Itu insting, bukan pikiran.
Tidak mungkin lumba-lumbanya suruh ayo pilih pasangan hidupmu. Dia tidak akan bisa. Karena hewan itu bergerak dengan insting. Nah, manusia ini satu-satunya makhluk yang punya pikiran. Apa yang ada dalam pikiran itu menentukan tindakan kita, menentukan perkataan kita, menentukan keputusan kita, menentukan sudut pandang kita memahami masalah, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Makanya hikmat itu harus masuk dalam pikiran, Bapak. Karena inti kemanusiaan ada di situ. Contoh, yang ada dalam pemikiran saya misalnya ya. Anak kecil itu tidak akan mengerti kalau saya ajarkan hal-hal yang rumit. Wis ndak kira ngerti dia diajari gini. Ndak usahlah diajari. Ya. Itu yang akan ada dalam pikiran saya misalnya. Akibatnya saya akan underestimate ini anak. Saya akan meremehkan. Si cilik lah ndak mungkin mengerti. Jangan salah Bapak Ibu. Dia mengerti di balik itu. Akibatnya apa kalau kita underestimate anak kecil ini? Masa depannya antara dua dia. Antara satu, dia tidak mau lagi cari tahu. Oh iya, aku bodoh. Sama mama tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sama papa juga tidak boleh ini. Sudah aku diem. Atau yang kedua, dia akan cari di luar orang tuanya. Malah bahaya. Cari pengetahuan di luar orang tua itu sangat bahaya. Kita tidak bisa awasi dia. Gara-gara satu kesalahan, underestimate anak. Makanya saya sama anak saya tidak pernah underestimate. Kadang tak ajak ngomong, ayo pikir gimana Tuhan menciptakan dunia ini. Sama tahu dia ngerti gitu loh. Jangan di underestimate anak-anak itu. Karena kalau sampai dia tidak suka dengan kita, wah bahaya Bapak Ibu. Guru-guru sekolah minggu juga harus seperti itu. Siapapun yang membina anak-anak, hati-hati. Karena tidak mudah Bapak Ibu. Mendidik anak itu sulit sekali. Kita salah sedikit saja, wah dampaknya sampai masa depan. Nah tanpa hikmat, pikiran itu jadi liar Bapak Ibu. Sangat liar. Liarnya seperti ini. Nah pikiran itu bisa berkompromi. Berkompromi dengan hawa nafsu. Contoh, ya. Kadang-kadang kita berkompromi dengan sesuatu yang salah. Ini ada seorang public figure, ini kisah nyata ya. Dia passionnya pelayanan di anak-anak pemuda. Dia melayani anak-anak muda lah, seperti itu ya. Singkat cerita, dia pasang tato di badannya. Dia katakan, ini supaya aku diterima dengan mereka. Anak-anak muda itu suka tatoan zaman itu. Jadi aku harus tatoan supaya aku diterima dengan mereka. Sama-sama tatoan, akhirnya aku bisa ngobrol, bisa bawa mereka ke Kristus. Kesannya baik ya. Ini termakan falsafah dunia ya. Falsafah dunia apa? Kalau kamu mau ngobrol dengan tukang becak, kamu harus jadi tukang becak. Kalau kamu mau ngobrol dengan orang pinter, kamu harus jadi orang pinter. Dia kemakan falsafah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu yang bau-baunya sudah salah seperti ini, stop it, jangan diteruskan. Akhirnya benar kan. Dia terbiasa kompromi, kawin cerai Bapak Ibu.
kawin cerai. Celakanya ada gereja yang mendukung itu. Itu sudah susah diobati. Nah, ini bahayanya pikiran itu tidak dipengaruhi dengan hikmat, tidak dipengaruhi dengan firman Tuhan. Kompromi awalnya, enggak apa-apa dikit-dikit. Lama-lama bablas Bapak. Didukung sama gereja ini, ya. Didukung sama teman-temannya. Wah, ini berbahaya Bapak Ibu. Karena sudah terbiasa kompromi, akhirnya hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, kompromi dengan perasaan. Contohnya, mencari pembenaran, bukan cari kebenaran. Membenarkan diri sendiri, itu kan kompromi sama perasaan. Oh iya, kadang-kadang kita berbuat salah. Cari pembenaran. Ah, enggak lah, bener ini boleh kok. Contoh, merokok. Nggak ada tuh di Alkitab, bener berarti. Bertato, oh nggak ada di Alkitab. Ya mungkin orang itu tadi pemahamannya seperti nggak ada di Alkitab. Boleh, nggak apa-apa, sah saja. Di Alkitab nggak ada kok. Memang tidak ada Bapak Ibu. Bertato, merokok, nggak ada di Alkitab ini. Kalau saya pribadi disuruh pilih sesuatu yang tidak ada di Alkitab, lebih baik jangan dilakukan. Karena tidak ada perintah di Alkitab, merokoklah, tidak ada. Berarti kita tidak disuruh berbuat toh. Jadi kalau tidak ada di Alkitab, jangan lakukan apapun, lebih baik diam. Itu menghindarkan kita daripada dosa. Karena kalau sampai kita lakukan, kebiasaan kompromi. Lama-lama bablas. Ya kalau sekarang sudah terlanjur. Stop itu, stop, jangan diteruskan. Ya sudah mau gimana, mau tato sudah tidak bisa hilang ya kan. Dihapus biayanya juga lebih mahal ya kan. Sakit lagi, kulitnya harus di dadel duel gitu kan. Ya sudah stop aja ya. Jangan diteruskan, jangan ditambahi lagi. Ya, toh. Nah yang ketiga, pikiran bisa berkompromi dengan harga diri. Harga diri ini bicara soal membohongi diri sendiri. Kadang-kadang kita membohongi diri kita sendiri. Contoh, kalau saya bulan depan punya penghasilan sekian, saya tidak akan minta-minta apalagi deh Tuhan. Wis cukup bulan depan sekian lah. Cukup untuk bayari karyawan, cukup supaya toko ini jalan. Kadang-kadang kita berdoa minta seperti itu. Ada yang salahkah dengan permintaan ini? Saya rasa tidak ada yang salah dengan permintaannya. Permintaannya betul. Tetapi yang perlu kita hati-hati adalah sifat manusia itu tidak pernah puas. Bulan depan dapat segini, bulan depannya minta lebih. Tuhan, kemarin sudah cukup. Aku lalui hari-hari kemarin, ribuan hari kemarin bersama dengan Engkau. Bulan depan, Bu, yo ditambahi titik Tuhan. Dikit aja Tuhan. Mosok sih aku sudah kerja keras, tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Bulan depan nambah lagi, terus Bapak Ibu. Manusia itu tidak pernah puas. Nah, seandainya aku punya barang ini Tuhan, aku tidak akan minta lagi. Saya dulu pernah minta gitu. Seandainya Tuhan bisa kasih aku HP 1 aja dulu. Yang merek ini sudah. Berikutnya aku tidak akan minta lagi. Itu bohong Bapak Ibu. Membohongi diri sendiri. Tidak membohongi orang lain, membohongi diri sendiri. Setelah dapat HP-nya, kayaknya kurang canggih ini Tuhan. Kurang ini Tuhan.
Makanya jadi liar Bapak Ibu. Hikmat itu akan membuat kita bisa menahan diri. Makanya kalau belanja, beli sesuatu lah, pokoknya kita keluar duit ya, apa saja ya. Hati-hati. Apalagi sekarang ini kan digital semua toh. Kita mau beli apa? Ada semua Bapak Ibu di internet. Ketahuan. Enak ada internet, ketahuan kan kita belanja, sudah banyak ini. Yang punya kartu kredit, waduh sudah tagihannya. Nah yang belanja tidak kelihatan, ini tidak tahu, tidak dicatat, ini yang bahaya. Hati-hati, hidup kita itu disorot. Disorot, kita beli sesuatu, langsung disorot Bapak Ibu. Kira-kira kalau aku beli ini, orang yang lihat aku akan mikir apa? Nah itu loh. Makanya saya hati-hati sekali. Beli sesuatu, pergi ke toko. Apalagi beli barang yang bukan kebutuhan pokok ya. Mikir. Takutnya nanti orang mikir, ini makan uangnya siapa ini gitu loh. Wah ini hidupnya hidup bener ini, boros ini ya kan. Makanya perlu hati-hati Bapak Ibu. Nah ketiga hal ini sebenarnya kalau dibilang dosa, dia bukan dosa, tapi dia penyebab daripada dosa. Kalau kita biasa kompromi, kita akan terbiasa nanti buka celah sama iblis. Iblis itu tidak butuh celah yang besar Bapak Ibu untuk menghancurkan manusia. Saya kasih analogi satu bejana. Bejana tanah liat itu tidak perlu dilempari batu sebesar apa misalnya ya, sebesar gini lah, sebesar salon inilah. Tidak perlu dilempari seperti itu. Cukup kasih lubang kecil aja. Satu aja lubang kecil. Dia akan retak Bapak Ibu. Dia akan retak. Lama-lama hancur, seperti itu. Contoh dalam hidup ini apa? Kalau kita ditawari korupsi, ditawari membunuh, ini dosa yang kelihatan mata kan. Ditawari mencuri, ditawari nempeleng orang misalnya, sama setan ya kan. Kita akan dengan mudah nolak itu. Karena kelihatan mata, Bapak. Tapi pikiran sulit. Dan ini cara kerja setan. Makanya Alkitab katakan apa? Pikiranmu harus pikiran Kristus. Karena celahnya itu di situ. Nah, jadi hati-hati Bapak. Hati-hati ya dengan yang namanya pikiran. Karena disitulah celahnya. Seperti Salomo. Salomo ini dikenal dia sebagai orang yang berhikmat. Hebat. Tulis kitab Amsal, tulis kitab Pengkhotbah. Hebat sekali. Tapi hikmat itu bukan bicara soal person, bukan soal orang berhikmat. Tidak ada orang berhikmat. Hikmat itu soal perbuatan. Tindakan. Oh, tindakannya berhikmat bijak. Karena kalau hikmat itu bicara soal orang, Salomo tidak mungkin dia punya istri banyak. Kan budaya zaman itu boleh istri banyak, apalagi raja boleh. Supaya apa? Bisa menafkahi. Nah, itu kan kompromi. Akhirnya apa? Dia membelot, dia murtad. Menyembah Allahnya istri-istrinya kan. Ada dewa Mesir dia sembah. Untung akhir hidupnya dia balik, untung. Makanya dia bisa tulis kitab Pengkhotbah. Untung. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kesempatan gara-gara kompromi ini kita bablas, habislah kita.
Hati-hati dengan celah kecil. Nah, hikmat hanya bisa didapat melalui hubungan dengan Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 19 dikatakan Yesus itu jadi sahabatnya para pendosa. Tidak ada nabi satupun di muka bumi ini yang ditulis sebagai sahabat pendosa, hanya Yesus. Buddha Gautama tidak ada, Mahatma Gandhi tidak ada ditulis sahabat pendosa. Muhammad tidak ada ditulis. Mereka memerangi dosa iya. Tapi Yesus satu-satunya nabi yang ditulis jadi sahabatnya orang berdosa. Maksudnya apa? Dia lebih mementingkan hubungan dengan orang. Karena orang berdosa ini yang butuh diselamatkan. Padahal ya Bapak Ibu, kalau saya berandai-andai, seandainya Tuhan Yesus datang. Dia bisa saja langsung ketemu si A, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Bisa kan seperti itu? Lu bisa, kenapa tidak? Dia hakim. Dia firman itu. Dia bisa langsung datang menentukan kamu salah, kamu benar, kamu salah. Kenapa tidak? Tapi dia tidak buat itu. Dia jadi sahabat bagi orang berdosa. Untuk apa? Bangun hubungan. Ketika dia punya hubungan, dia bisa perbaiki orang itu. Nah, Tuhan mau punya hubungan dengan kita. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, terus kita minta hikmat, itu sama dengan meminta kepada orang yang tidak kita kenal. Dan tidak akan dikasih. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara, ada orang tidak dikenal. Minta sesuatu yang paling berharga dari Bapak Ibu. Minta emas dah, berapa? 1 kilo lah. Kebanyakan ya, setengah lah. Setengah juga kebanyakan. Kira-kira bakal dikasih enggak? Ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara kaya raya, mungkin akan dikasih ya enggak kurangi ini duit sosok lah, ya kan? Tapi prinsip surgawi tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan itu pengen punya hubungan dengan kita, kitanya yang enggak mau punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita enggak mau punya hubungan dengan Tuhan, jangan berharap hikmat. Dan tidak perlu minder, oh saya orang berdosa. Yesus sahabat pendosa. Yesus jadi sahabat kita. Karena kita tidak bisa lepas dari dosa Bapak Ibu. Dia selalu ada bagi kita. Ini penghiburannya. Kita bisa minta hikmat selalu Bapak Ibu. Aneh kan kalau Tuhan itu mau jadi sahabat pendosa, sedangkan pendosanya tidak mau jadi sahabatnya Tuhan. Ini hal yang aneh dan tidak masuk akal. Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Hal ini bukan berarti Tuhan mengizinkan dosa. Oh, tidak apa-apa. Karena Tuhan jadi sahabat berdosa, aku harus jadi orang berdosa terus. Supaya Tuhan jadi sahabat kita. Ini bahaya. Ini soal hubungan. Bukan soal kita harus jadi pendosa terus. Ini yang pengen Yesus ajarkan. Ayo kita punya persekutuan pribadi sama Tuhan, erat dengan Tuhan, melalui firman Tuhan Bapak Ibu. Supaya setiap saat, ya kalau saya ngomong setiap saat itu kayaknya mustahil ya. Karena kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita luput dari itu. Ya sebisa mungkin setiap saat. Ketika Tuhan kasih firman-Nya, kita bisa terima itu. Kita bisa tangkap, kita bisa berubah, dan kita bisa bertindak bijak. Ini butuh pengalaman Bapak Ibu. Hati-hati. Grow old, grow wise. Langkah menuju kesuksesan itu hikmat. Takut akan Tuhan. Di sini bukan kuasa, bukan kepintaran, bukan uang, bukan hubungan, tapi hikmat. Takut akan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita grow old, ingat dengan generasi yang lebih muda.
Karena kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, boring, membosankan Bapak Ibu. Sangat-sangat membosankan hidup untuk diri sendiri. Salomo lakukan itu. Dia tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Makanya dia tulis kitab itu Bapak Ibu. Dia bagikan hikmatnya kepada banyak orang. Karena hikmat itu bukan bergerak untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain. Terutama generasi di bawah kita. Jadi bagilah pengalaman hidup kita. Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita punya sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, bagikan ke orang lain. Hikmat ini akan bisa dinikmati dengan orang lain. Dan yang penting, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Cuma gara-gara pikiran kita kompromi. Belanja tidak apa-apa. Tidak ada aturan di firman Tuhan, belanja tidak boleh. Oh, boleh Bapak Ibu, siapa bilang? Hati-hati, hidup kita itu disorot, kita itu terang. Diamati orang. Ini orang Kristen ya. Belanja tidak kira-kira. Hal yang tidak penting dibeli. Disorot Bapak Ibu. Dan jangan underestimate anak-anak. Karena sekali kita menyesatkan orang, apalagi menyesatkan anak-anak, dalam Matius 18 ayat 6, dikatakan lebih baik batu kilangan itu diikatkan di leher kita terus cemplungkan ke air. Singkat cerita, lebih baik kamu mati daripada menyesatkan anak-anak. Karena anak-anak itu paling mudah dibentuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, yang membina anak, ya saya rasa semua ya. Yang muda-muda juga punya adik kan. Saya rasa kita semua punya tanggung jawab ini. Jangan underestimate orang lain. Itu akan membuat kita jadi orang yang lebih bijak. Dan lebih takut akan Tuhan. Jadi mari kita semua banyak belajar firman Tuhan. Di sini banyak prinsip Bapak Ibu. Yang bisa kita pelajari sangat banyak sekali. Nah cukup waktu untuk mempelajari ini semua. Ada banyak hal yang kita masih buta, kita masih tidak mengerti jalannya Tuhan. Kadang waktu kita tidak cukup untuk belajar baca firman Tuhan. Dengar khotbah saja Bapak Ibu. Lakukan, selesai. Jadi ayo kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita grow wise. Jangan hanya grow old saja. Kita tidak grow wise. Kita hanya akan jadi orang yang semakin tua tidak punya apa-apa. Kenapa penasehat presiden, ya terutama di negara-negara demokrasi, rata-rata rambutnya putih semua. Karena dianggap paling punya pengalaman. Itu tidak berlaku dalam Alkitab. Karena Tuhan pernah pakai Yosia. Dia baru berusia berapa tahun dia jadi raja Bapak. Karena rahasia jadi bijak, bukan jadi tua. Tapi taat firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan lagu ini. Bilang kau tidak besertaku Tuhan. Kita jangan berjalan. Kalau Tuhan tidak tuliskan dalam firman-Nya, jangan lakukan itu. Masih banyak hal yang harus kita lakukan daripada melakukan hal yang tidak ada di Alkitab. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan, berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Kau tak besertaku. Aku tak mau berjalan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita merenung sejenak. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Seandainya kita semua ada di posisi Tuhan, kita lihat diri kita sendiri, akankah kita berkenan dengan pribadi kita sendiri? Jangan ada pikiran yang keras. Lembutkan pikiran kita, taruh di bawah firman Tuhan. Tuhan, selama ini aku salah mengeraskan pikiranku Tuhan, sampai hatiku jadi keras Tuhan. Aku tidak mau itu Tuhan. Kita mau jadi tua, jadi bijaksana, bertambah umur, bertambah bijak. Semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang kita bukan kurang doa, kadang kita bukan kurang firman Tuhan, kita kurang melunakkan hati, kita kurang menerima firman itu. Kita kompromi dengan harga diri kita, kita kompromi dengan perasaan kita, kita membohongi diri sendiri. Ternyata kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan sudah tahu semuanya. Apa kelemahan kita, apa kebohongan-kebohongan kita, apa kesombongan-kesombongan kita, apa ambisi kita. Tuhan tahu semua. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Ikut apa maunya Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Ikutilah. Kalau Tuhan tidak katakan, jangan dilakukan. Biarkan lagu ini mengalir dalam hati kita, mengalir dalam pikiran kita.
Kalau Tuhan tidak berjalan bersama kita, jangan berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu dan bila Engkau tak besertaku. Haleluya. Kita serahkan pada Bapak Gembala. banyak rintangan yang akan merintangi langkah-langkah kami. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Tapi kami tahu juga dan kami bangga karena kami punya Allah yang tidak terbatas. Ya Tuhan, pagi ini kami mohon kemurahan Tuhan untuk memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan Tuhan tolonglah kami, sadarkanlah kami bahwa hikmat itu hanya didapat ketika kami takut akan Engkau. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Beri kepada kami hati yang bijak Tuhan untuk selalu takut akan Engkau. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi ini ya Tuhan akan tertanam dalam hati kami, mengubah seluruh hidup kami dan memberikan kami kekuatan terus untuk melakukan apa yang Kau mau ya Bapa. Ya, biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami. Berkati kami semua yang firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar. Kami boleh ceritakan hidup kami untuk Engkau ubah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Marilah pagi hari ini kita akan memberkati negeri kita. Kita percaya bahwa sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar untuk memberkati
negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas Indonesia. Diberkatilah para pemimpinnya. Diberkatilah seluruh masyarakatnya. Diberkatilah tim medis yang sedang bekerja menangani virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah secara ekonomi. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah orang-orang percaya yang tinggal di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhir ibadah kami, sekali lagi menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau terus menolong kami, memberikan kami kekuatan baru setiap hari untuk berjalan bersama dengan Engkau. Berkatilah ya Tuhan mereka yang beribadah di rumah juga. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah kami semua yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang kesehatannya terganggu, yang sakit Tuhan. Jamah mereka, berikan terus kekuatan dan kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha mata pencarian kami semua. Engkau berkati ya Tuhan kami semua, anak-anak kami. Ya Tuhan, mereka yang sedang belajar di rumah, Tuhan tolong beri mereka gairah terus ya Tuhan. Semua guru yang mengajarnya, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memimpin kami kembali ke rumah kami dengan selamat. Kami percaya tangan-Mu terus akan menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan perlindungan-Mu ada pada kami ya Tuhan. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu. Dan seluruh ibadah kami ini kami persembahkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Turunlah atas-Mu semua berkat dari Allah Bapa itu. Akan melimpah dalam hidup-Mu segala yang baik yang berasal dari tangan-Nya. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan. Yesus Kristus dengan damai sejahtera-Nya menguatkan hati dan pikiran-Mu. Roh Kudus akan membentuk saudara, melindungi engkau dari semua yang jahat dan memakai engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.